Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hafsah Sakinah dan Aulia Syifa'us Shalihin dengan dosen pembimbing Ustazah Nurul Budi Murtini SSI MSI, mata kuliah Civic Education dengan tema Wawasan Nusantara. Makna wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan pengertian secara etimologis berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Arti wawas pandangan, arti nusa kesatuan kepulauan, dan arti antara berarti dua benua dan dua samudra. Hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup, dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia, serta yang terpenting tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan, dan individu. Itulah mengapa hakikat wawasan Nusantara ini ialah keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa serta wilayah. Di dalam garis besar haluan negara disebutkan juga apabila hakikat dari wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ialah sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami, yaitu yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Yang kedua, keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta serta kenyataan yang sesuai ketentuan. Wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Yang keempat, solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Setiap sikap solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya tiap daerah. Yang kelima, kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan-tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Kedudukan wawasan Nusantara. Adanya kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dalam berbangsa dan bernegara.
Kedudukan wawasan Nusantara sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi wawasan nasional bagi bangsa Indonesia supaya tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Apabila mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara yaitu sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Yaitu sebagai wawasan di dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara yang terakhir yaitu sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Tujuan ke dalam. Mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, dalam kehidupan politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya, seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Yang kedua, kehidupan ekonomi. 1. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar,
serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Yang ketiga, kehidupan sosial dan budaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat menjadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Yang terakhir, kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti melihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Yang kedua, membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Karena bangsa Indonesia memiliki berbagai budaya yang tersebar di seluruh wilayah, maka berbagai perbedaan kebudayaan adalah keanekaragaman budaya yang menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Namun tidak dipungkiri lagi bahwa keanekaragaman budaya bisa saja menimbulkan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu, diperlukan wawasan Nusantara sebagai nilai dasar ketahanan nasional serta sebagai pemersatu keanekaragaman budaya bangsa. Demikian yang dapat kami bawakan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Jazakunallahu khaira ala ihtimamikunna wa barakallahu fikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.